Pulang dari tempat hiburan malam, pasangan muda-mudi yang mengendarai mobil menabrak pasangan suami istri bersama anaknya hingga tewas di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. 3 pengendara sepeda motor tewas tertabrak mobil yang baru pulang merayakan pergantian tahun baru di tempat hiburan malam. Dari hasil pemeriksaan, mobil tersebut dikemudikan Antoni Romansyah dengan 2 penumpang lainnya. Ketiganya diduga positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi di saat merayakan malam pergantian tahun baru. Agustus 2024, kasus serupa juga terjadi. Seorang mahasiswi menabrak pengendara motor hingga tewas di tempat. Pelaku terbukti dalam pengaruh narkoba serta minuman keras. Pelaku yang masih berstatus mahasiswi ini bernama Marisa Putri, berusia 21 tahun. Pelaku mengaku dalam keadaan tidak sadar saat berkendara dan menabrak sepeda motor korban dari belakang. Kepolisian telah menetapkan Marisa Putri sebagai tersangka dan dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba setelah menjalani tes urin. Petugas juga memburu teman pelaku yang ikut dalam pesta narkoba di tempat hiburan malam. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Baik pemirsa, terkait dengan hal ini kita akan bahas dengan psikolog forensik yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada Mbak Cassandra Putranto. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Sehat Mbak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya Mbak, kalau melihat dari paket yang ditayangkan tadi, bagaimana seharusnya perlakuan hukum nih terhadap pelaku kecelakaan yang juga mengkonsumsi obat-obatan terlarang dalam kondisi mabuk seperti itu? Baik, jadi memang sebenarnya saya di sini dihadirkan sebagai psikolog forensiknya ya, walaupun saya juga punya kompetensi sebagai psikolog klinisnya. Karena memang perbedaan antara psikolog klinis forensik itu terhadap lingkup dari penanganannya atau pembahasannya. Nah, kalau dari sisi klinis memang dari sisi gangguannya sebagai orang dengan masalah adiksi gitu ya. Tapi dari sisi hukumnya ini berarti kan bagaimana hukum-hukum yang terlibat di dalam kasus ini. Jadi berarti ada undang-undang narkotika, kemudian ada undang-undang lalu lintas gitu. Nah, sekarang yang kita ketahui adalah bahwa dengan adanya kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal itu minimal ancaman sanksi hukumannya tuh 6 sampai 12 tahun gitu ya. Nah, ini karena ada latar belakang di bawah pengaruh narkoba, tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Berdasarkan jurisprudensi yang ada, ya biasanya bisa lebih dari antara 6 sampai 12 itu mungkin bisa 8, bisa 10, nanti tergantung dalam proses persidangan. Tapi kalau kita melihat fenomena ini kan masih terus terjadi ya, dan sepertinya tidak mengalami penurunan begitu. Apakah memang hukuman-hukuman ini kurang memberikan efek jera bagi para pelaku? Iya, permasalahannya adalah kita harus bedakan di mana ini adalah orang dengan masalah adiksi gitu ya. Ini berarti dari sisi psikolog klinis saya harus bicara gitu ya. Orang dengan masalah klinis itu sudah diketahui memang punya masalah dan ada gangguan di dalam fungsi ya dan struktural otaknya ketika sudah mengonsumsi. Nah, mereka ini kan juga bisa dibilang akhirnya menjadi korban dari situasi yang ada di Indonesia, bahwa peredaran gelap narkoba itu kenyataannya masih banyak gitu ya. Dan tentu saja dari Badan Narkotika Nasional, dari Kepolisian Republik Indonesia juga sudah bekerja untuk berusaha menurunkan angka peredaran gelap ini, dan di salah satunya adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia. Nah, persoalannya adalah sudah berpuluh-puluh tahun dari selama ini begitu ya, kita sekarang ketahui bahwa faktanya orang yang menyalahgunakan narkotika ini masih banyak ya, dan tentu saja ini kan bicara tentang demand ya, orang yang menyalahgunakan narkoba ini kan berarti mereka butuh untuk menyalahgunakan itu kan, mengkonsumsi narkoba itu. Nah, sementara dari suplainya ini sendiri juga banyak. Kalau misalnya memang suplainya bisa ditekan, jadi barang tidak ada, mereka kan berarti kan tidak bisa menyalahgunakan ini. Jadi kita punya dua problematik yang tentu saja menjawab pertanyaan mengapa sampai sekarang ini udah tahun 2025 nih, yang harusnya kita punya PR untuk membereskan ini, tapi sudah puluhan tahun juga tetap menjadi masalah karena selalu berada di dalam situasi yang kompleks untuk penyelesaian masalah ini, baik dari sisi penanganan supply maupun penanganan demand-nya. Nah, ini saya berharap sih sebenarnya di tahun 2025 ini kita punya terobosan-terobosan baru ya, terutama untuk menangani di mana orang dengan masalah adiksi ini secara hukum harusnya memang hukumnya rehabilitasi.
ya, wajib rehabilitasi. Tetapi tentu saja apabila tidak disertai dengan situasi-situasi yang misalnya ada pelanggaran hukum yang lain, ya, apakah memang terlibat dengan peredaran gelap, apakah terlibat dengan kecelakaan lalu lintas, atau yang lain lagi, kekerasan dan lain sebagainya. Karena penyalahgunaan narkotika itu betul-betul bisa merusak fungsi dan struktur otak. Yang ini tentu saja harus menjadi pembelajaran masyarakat Indonesia. Ya, nanti kita akan bahas dengan Mbak Cassandra terkait bagaimana jika dampaknya hingga menimbulkan korban jiwa seperti yang terjadi di Riau ini. Kita akan bergabung dulu dengan keluarga korban. Ada Ibu Desniwati yang sudah terhubung melalui daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya kami turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu, Bu. Kita harap keluarga diberi ketabahan dan baik. Dan Bu Desniwati, bagaimana saat ini keluarga menanggapi peristiwa ini, Bu? Kami dari pihak keluarga menunggu dari yang berwajib untuk menuntaskan masalah ini dengan hukuman yang setimpal atas meninggalnya keponakan saya. Ya, Bu Desni, apakah Ibu pada saat malam kejadian ini mendapatkan kabar dari pihak kepolisian begitu, Bu? Atau mungkin ada keluarga yang menghubungi pada saat itu? Kebetulan HP almarhumah dapat sama orang yang di sana, langsung menghubungi kontak yang terakhir. Ya, apakah saat itu keluarga barulah dikabari pihak bahwa keluarga langsung ke TKP? Waktu di TKP, almarhum korban masih tergeletak di tempat. Bu Desniwati, boleh diceritakan lebih rinci, Bu, mungkin awal ini kan kejadian tabrakan di jalan raya, Bu. Apa yang sebenarnya korban ingin kemana ketika kejadian, Bu Desniwati? Oh ya, korban dia ingin melihat menjenguk mamanya, mertua dari keponakan saya langsung di daerah Lirik. Baru dalam perjalanan tidak jauh dari tempat, dari rumah, itulah kejadian ditabrak dengan mobil. berarti belum lama setelah meninggalkan rumah ya, Bu, ya, kejadiannya ya, Bu? Iya, belum lama. Belum sampai 1 jam. Iya, Bu Desniwati, kita ingin mengkonfirmasi berarti satu keluarga ini terdiri dari satu anak saja begitu, Bu? Tidak ada anak lainnya mungkin yang ada di rumah? Masih ada anak satu yang selamat karena dia tidak ikut mamanya. Baik. Anak cewek umur 14 tahun, kelas 2 SMP. Baik. Sebelumnya pihak keluarga sendiri tidak mendapatkan firasat apa-apa, Bu, ya, terkait kejadian ini, Bu? Enggak ada, Pak. Baik, Bu, mungkin Ibu bisa ceritakan juga keseharian dari keluarga ini bekerja di mana, seperti apa, Bu, sehari-harinya? Kalau almarhumah, dia seorang ibu rumah tangga. Kalau almarhum, dia adalah security di Aqualis, tempat laundry. Sementara itu sejauh ini apakah ada informasi dari polisi, Bu, terkait perkembangan penyelidikan dari kasus ini seperti apa, Bu? Lagi diproses, Pak. Apakah Kami Ibu menuntut sendiri sudah bertemu prosesnya dengan lebih pelaku segera penabrakan dan- mungkin, Bu? Ya, Apakah pihak keluarga sudah bertemu dengan pelaku penabrakan? Apakah pelaku sudah mungkin meminta maaf kepada keluarga? belum ada. Pihak dari dia belum ada untuk datang menemui keluarga. Barangkali Bu, kena dia bukan orang dari Pekanbaru asli. Baik, baik. Baik, terima kasih, Terima Bu kasih, Bu Desniwati. Desniwati. Sekali lagi Pelaku. kami turut berduka cita.
Ya, terima kasih Bu. Semoga Baik. semuanya Semoga bisa selalu tuntas diberikan dengan ketabahan ya. secepatnya. Dan Baik, kita amin. harapkan Kita bersama. harapkan bersama. Dengan Terima kasih hukumnya Bu sesimpel Desniwati ya, Pak, atas ya. waktunya Bu. Baik. Baik, kita kembali ke Mbak Cassandra. Tadi sudah mendengar bagaimana penjelasan meminta hukuman yang setimpal. Tapi nanti kita jawab setelah jeda, Mbak Siap. Cassandra. Saat lagi pemirsa. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali melanjutkan perbincangan terkait fenomena pengguna narkoba yang kemudian mengendarai kendaraan dan berakibat hilangnya nyawa seseorang. Kita kembali ke Mbak Cassandra. Ya. Mbak, kalau bisa dibilang kan ini korban versus korban. Ya. Pengguna kemudian menghilangkan nyawa orang. Kalau melihat Mbak Cassandra sendiri, melihat dari kacamata Mbak Cassandra seperti apa? Ya, kembali lagi bahwa orang dengan masalah adiksi ini tadi kita udah sebut ya, memang dia korban dari situasi gitu. Tetapi kan kembali lagi bahwa setiap orang ini juga harus punya kesadaran. Nah, ini yang mungkin akan bisa kita lihat dari tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum gitu ya, bahwa kalau misalnya memang punya penyakit atau punya habis mengonsumsi narkoba itu jangan mengendarai kendaraan gitu kan. Jadi kalau bahasanya if you drink don't drive, if you drive don't drink kan gitu. Nah, tapi karena tingkat kesadaran ini di Indonesia masih rendah, walaupun hukumannya ada, sudah ada sanksi hukumannya, tidak boleh kan tentu saja. Tetapi karena masih ada tingkat kesadaran hukum yang rendah itu tadi, jadi ya mereka terlepas dari sisi dampak narkotikanya yang mungkin menjadi tidak sadar. Di beberapa kasus kan tidak sadar, ngantuk, betul. kemudian tidak bisa mengendalikan atau mungkin ada halusinasi selain sedang mengendarai misalnya gitu ya. Nah, kita kan juga perlu tahu dari sisi kan ada yang mungkin alkohol, ada yang narkotika jenis A, jenis B dan lain sebagainya. Itu semua kan dampaknya berbeda-beda pada saat dia mengendarai. Nah, tapi ketika semua itu menjadi tidak ada, normanya yang juga akhirnya diabaikan oleh masyarakat, sehingga akhirnya ini masih sering terjadi di Indonesia. Tapi kalau mendengar harapan dari keluarga tadi, ini berbicara mengenai keadilan buat Siap. keluarga korban, karena ini dampaknya menghilangkan nyawa seseorang, itu seperti apa harusnya nanti Ya. pelaku yang juga pengguna narkoba ini diperlakukan dihukum pidana atau hanya direhabilitasi? Tapi kalau hanya direhabilitasi, keluarga mungkin merasa ini tidak adil, itu seperti apa? Baik, yang jelas kita sangat berduka cita ya dengan hilangnya satu keluarga. Ini kan ada 4 orang dalam keluarga, sementara yang 3 langsung meninggal, yang 1 di rumah kebetulan karena tidak ikut. Berarti kan dia menjadi yatim piatu dalam waktu 1 malam gitu ya. Yang jelas kewajiban rehabilitasi ini tentu hanya bisa diberikan kepada orang dengan masalah adiksi yang memang tidak punya pelanggaran hukum lain begitu. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran hukum tadi, misalnya mungkin kekerasan, kemudian pelanggaran lalu lintas, atau mungkin apalagi yang mengakibatkan seseorang meninggal, tentu hukumannya lebih ya dari sisi yang jelas sekali undang-undang narkotika dari 6 sampai 12 tahun ancaman hukumannya. Nah, apabila sampai undang-undang lalu lintas ya, undang-undang lalu lintas apabila menyebabkan orang meninggal itu 6 sampai 12 tahun. Nah, apabila di bawah pengaruh narkotika tentu dan kemudian ada psikodinamik yang lain mungkin bisa lebih dari 6, jadi bisa antara 8 sampai 10. Ditambah dengan kewajiban untuk ganti rugi untuk menanggung biaya terutama anak ini karena masih 14 tahun kehilangan ayah dan ibu. Baik, Mbak Cassandra, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Cassandra terkait penjelasan, dan tentunya kita berharap fenomena ini bisa berkurang di tahun 2020. Tentu kita semua berharap demikian. Terima kasih Mbak Terima kasih, Cassandra. Mbak. Dan pemirsa, ini juga akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Baik. Diko Mala dan rekan saya Philip Pusionaso pamit undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kabar utama pagi bersama Celia Alexandra. Sampai jumpa.